Halo para listeners, selamat datang di Signing Podcast. Perkenalkan, nama aku Radifa, dan hari ini aku nggak sendirian loh. Aku bersama dengan dua host lainnya, yaitu Halo, aku Steve. Halo, aku Chris. Nah guys, di podcast ini kita bakal ngebahas tentang membentuk generasi muda yang tangguh. Bener banget, jadi nanti di podcast ini aku, Radifa, dan Chris bakal memberikan pendapat kita masing-masing. Nah, kalau gitu kita mulai aja diskusinya. Oke, generasi tangguh. Kalau ditanya apa itu generasi tangguh, sebenarnya definisinya berbeda-beda ya pastinya. Karena hal itu tergantung dari perspektif seseorang dan bagaimana dia memahami pernyataan generasi tangguh tersebut. Nah, di podcast kali ini, aku mau kita melihat dari perspektif seorang Alamanda Santika Santoso. Dia adalah founder and presiden direktur dari Binar Academy. Binar Academy ini merupakan startup edukasi bagi talenta pemrograman yang didirikan oleh Alamanda Santika Santoso. Jadi di sini tuh kayak belajar pemrograman gitu. Di acara Next Gen Summit 2021, sesi diskusi mencetak generasi tangguh yang digelar Berita Satu Media Holdings pada bulan April kemarin. Jadi bukan codingnya, tapi aku bisa mengeksplorasi sebenarnya apa yang aku suka. Siap. Gitu kan. Okay. Nah itu yang menumbuhkan kita punya pertama adalah making decision skill gitu ya. Yang tadi Mas Menteri bilang problem solving gitu. Karena kadang-kadang dari kecil itu kita udah dibiasakan kayak mainan nih, dikasih mainan A gitu. Atau misalnya kita mau pergi hari ini ke pantai gitu. Instead seharusnya itu bagaimana kita bilang ke anak dari mulai kecil itu kamu mau pergi ke pantai atau ke taman gitu. Nah dari situlah mulailah mereka bisa memilih decision-nya sendiri, dan ini membangun yang tadi itu sebenarnya problem solving skill gitu. Dari kecil itu ditanam. Jadi teman-teman harus punya yang pertama bisa membuat decision dengan memiliki problem solving skill gitu kan. Yang kedua sebenarnya kalau balik lagi dari ceritaku itu curiosity itu perlu dibangun. Gitu. Nah curiosity ini dibangunnya dari mana? Dari bisa dari kepepet ya kan. Kayak tadi aku kan kepepet ya. Waktu SMA, waktu lulus SMA tuh kepepet. Tapi bisa juga kayak kita cemplungin diri ke suatu tempat yang aku nggak bisa justru gitu. Kayak sekarang nih aku jadi CEO kan, mau nggak mau aku mesti ngerti marketing, mesti ngerti finance, semuanya gitu kan ya. Akhirnya dengan aku nyemplungin diri, kayak nyemplungin diri ke marketing misalnya sekarang gitu ya. Udah mau nggak mau aku harus belajar tuh, mau nggak mau aku baca buku lagi banyak tentang marketing dan lain sebagainya. Jadi curiosity itu penting untuk apa? Untuk membangun motivasi dalam diri kita. Karena learning drive itu tuh mesti dibangun. Nah dari sinilah akhirnya I think resilience kita sendiri itu akan terbangun dengan sendirinya sih. Jadi, Alamanda Santika dalam wawancara tersebut berkata bahwa generasi tangguh itu adalah generasi yang bisa mengidentifikasi masalah dan kendala, kemudian mengambil keputusan untuk mencari solusinya. Jadi, bukan langsung menyerah, langsung stop gitu. Dan juga generasi tangguh itu harus memiliki pemikiran yang rasional. Seperti bagaimana berpikir rasional dari problem-problem yang kita lihat dan menciptakan sebuah ide dari problem tersebut. Jadi generasi tangguh itu harus kreatif, inovatif, dan berpikir rasional. Nah, di era COVID-19 ini, kita sebagai generasi muda untuk membangun masa depan harus dong menjadi generasi yang tangguh. Bener gak? Bener dong. Yep, benar. Di sini aku udah siapin beberapa topik yang akan kita bahas. Ada 3 lebih tepatnya. Topik yang pertama adalah penting gak sih menjadi generasi tangguh? Aku pengen dengar pendapat kalian masing-masing nih. Dari Steve dulu aja deh. Kalau menurut aku pribadi, menjadi generasi tangguh itu penting. Karena dengan menjadi generasi tangguh berarti kita tidak mudah menyerah. Jadi ketika kita berada di dalam suatu masalah atau sedang menghadapi masalah, menjadi generasi tangguh itu membuat kita lebih cepat dalam mencari solusi dari masalah tersebut. Menjadi generasi tangguh juga mengajarkan kita agar memiliki psikis yang stabil, jadi kita tidak mudah emosi atau merasa terpuruk saat keadaan tidak berjalan sesuai keinginan kita.
Nah, generasi tangguh juga menjadi hal yang dapat membangun tingkat kedewasaan kita. Contohnya itu kayak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, bisa melihat sesuatu dari sudut pandang positif, bisa mengerti orang lain, dan masih banyak lagi tentunya. Dan terakhir nih, aku pengen mengutip kata-kata dari seorang motivator terkenal, yaitu Mary Riana. Di salah satu videonya yaitu sebagai berikut. Itu tidak ditentukan oleh umur dan fisik, tapi semangat untuk selalu melakukan yang terbaik. Kritis dengan cara yang kreatif, positif, dan juga asik. Nggak takut gagal walaupun jatuh tercabik-cabik, nggak cengeng walaupun banyak mendapat kritik. Mau bertanya dan mau belajar, bukannya iri hati dan sirik. Nah, kalau Chris, dari pandangan Chris, penting nggak sih menjadi generasi tangguh itu? Ya, yang pastinya penting ya. Kita tahu bahwa generasi tangguh itu merupakan generasi di mana mereka pantang menyerah. Artinya, di saat kita mengalami turbulensi dalam proses kehidupan, di saat itulah kita semakin bersinar. Namun, bukan hanya pantang menyerah, generasi tangguh juga bisa dikatakan seseorang yang sukses dalam menjalani kehidupannya. Maka dari itu sangat penting jika kita menjadi generasi tangguh pada saat ini. Sehingga bisa dikatakan generasi tangguh itu dapat memajukan bangsa ini. Nah, kalau dari Diva sendiri penting nggak menjadi generasi tangguh? Menurutku, di era digital sekarang ini, menjadi generasi tangguh sangat penting bagi generasi muda agar dapat menjadi penerus bangsa. Dengan menjadi generasi tangguh, kita akan terbiasa untuk lebih cepat beradaptasi dalam menghadapi tantangan. Menjadi generasi tangguh berarti kita mampu bangkit dari keterpurukan dan juga berserah kepada Tuhan dalam seluruh panggilan hidup kita. Kita juga bisa belajar memberikan rasa empati serta memiliki mental yang kuat untuk senantiasa bangkit dari situasi yang tidak menguntungkan. Selain itu, menjadi generasi tangguh dapat meningkatkan kemampuan kita untuk lebih memahami orang lain, serta meningkatkan kemampuan kita untuk melakukan hal positif yang memberikan manfaat bagi orang lain. Berarti kesimpulannya dari seluruh pendapat kita, menjadi generasi tangguh itu penting atau enggak sih guys? Penting dong. Kalau gitu kita lanjut ke topik kedua, yaitu bagaimana cara menjadi generasi tangguh. Tadi kan kita udah setuju tuh kalau menjadi generasi tangguh itu penting. Sekarang dari kita masing-masing nih, gimana sih caranya menjadi generasi tangguh? Sekaligus untuk memberitahu para listeners, cara-caranya gimana? Mulai dari siapa dulu nih? Kayaknya Diva dulu aja deh. Oke, sebenarnya banyak cara yang kita bisa lakukan agar dapat menjadi generasi tangguh. Yang pertama, kita harus punya visi masa depan yang realistis. Sebagai anak muda di usia produktif, kita harus bisa menentukan visi yang ingin kita capai di masa depan. Karena di era digital sekarang ini, bangsa kita membutuhkan banyak anak muda yang mempunyai visi yang jelas, disertai dengan eksekusi nyata. Cara selanjutnya, yaitu kita harus memiliki banyak ide yang inovatif. Mengapa demikian? Karena saat ini, kita dituntut untuk berpikir kritis agar dapat menciptakan ide yang unik dan inovatif, supaya dapat bermanfaat bagi banyak orang, serta demi kemajuan masa depan bangsa. Cara terakhir untuk menjadi generasi tangguh yaitu, kita harus berani membuka pikiran untuk wawasan baru. Kita harus banyak belajar tentang perubahan dan perkembangan yang ada. Kita harus membuka pikiran untuk selalu peduli dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kalau dari Steve, gimana sih caranya menjadi generasi tangguh itu? Kalau dari aku sih sebenarnya kurang tahu juga ya gimana caranya menjadi generasi tangguh. Tapi aku kemarin tuh searching dan aku menemukan pendapat seorang pria bernama Sudirman A. Talib. Nah, Mas Sudirman ini bekerja di AIDA atau Aliansi Damai Indonesia. Dan setelah ia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dia kehilangan mata kirinya, dia itu belajar untuk lebih ikhlas di dalam hidup. Dan dalam setiap kegiatan AIDA untuk mengampanyekan perdamaian, Mas Sudirman memberikan kiat-kiat atau cara-cara menjadi generasi tangguh kepada masyarakat, terutama pemuda. Nah, dari Mas Sudirman ini ada 6 cara menjadi generasi tangguh. Yang pertama, menempatkan diri sebagai pribadi yang selalu bersyukur dan berpikiran positif. Karena pikiran positif menurut Mas Sudirman adalah pembuka pintu-pintu kesulitan.
Yang kedua, saling berbagi, menghargai, dan menghormati sesama. Saling menghormati sesama manusia menurutnya modal yang amat penting dimiliki setiap orang dalam hidup di masyarakat yang penuh akan keberagaman. Yang ketiga, tidak takut bermimpi. Karena kata Mas Sudirman, bermimpi itu gratis. Nah, mimpi tentang kehidupan yang ideal, sesuka hati, atau cita-cita setinggi langit yang dimiliki generasi muda bisa dan sangat mungkin diwujudkan bila diiringi dengan keyakinan. Yang keempat, apabila terjatuh segera bangkit. Sudirman mengingatkan generasi muda agar tidak sesekali berputus asa saat ditimpa musibah. Yang kelima, jangan pernah menjadi seorang yang pendendam. Mas Sudirman menekankan pentingnya sikap ini karena bagi dia, rasa dendam tak hanya berdampak negatif untuk diri sendiri namun juga bagi orang lain. Yang keenam, menjadi seorang yang menyuarakan perdamaian. Jadi tidak mudah marah kepada orang lain dan selalu menghindari penggunaan kekerasan dalam berbagai persoalan. Itu sih kalau dari aku, lebih tepatnya dari Mas Sudirman tentang bagaimana cara menjadi generasi tangguh. Tapi yang Diva bilang tadi nggak salah kok guys. Oh, kalau dari Steve tadi gitu. Sekarang Chris, menurut Chris bagaimana caranya membangun generasi yang tangguh? Ya, jadi PT Barnum pernah mengatakan, the foundation of success in life is good health. That is the substantum fortum. It is also the basis of happiness. A person cannot accumulate a fortune very well when he is sick. Kita tahu ya bahwa seseorang yang sukses itu bisa dikatakan bahwa ia merupakan seseorang yang tangguh atau pribadi yang tangguh. Sehingga salah satu cara menjadi sukses ataupun tangguh yaitu menjadi pribadi yang sehat dalam bertumbuh dan berkembang. Kita tidak bisa dikatakan tangguh jika kita sakit, entah itu sakit fisik ataupun kejiwaan kita. Kedua, jika kita ingin menjadi generasi tangguh, Wisnu Utomo, CEO Idean Media pernah mengatakan dalam sebuah wawancara, ingat, tak ada kesuksesan yang dapat diraih tanpa integrasi, dan tak ada integrasi yang tidak akan membawa kita kepada kesuksesan. Kita bisa belajar dalam perkataan ini bahwa salah satu cara menjadi generasi yang tangguh itu perlu adanya integrasi bangsa. Artinya kita bisa menjadi generasi yang tangguh jika kita dapat berintegrasi dalam kehidupan kita. Ya. Yang terakhir yaitu kita bisa menjadi generasi yang tangguh dengan cara kita memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Artinya di sini kita tahu bahwa banyak sekali pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Ya, salah satunya internet. Kata Panggroho, guru IT kita, bahwa jaringan internet itu membutuhkan gelombang elektromagnetik. Maka dari itu, jika kita ingin menjadi generasi tangguh, kita perlu memanfaatkan internet dengan sebaik-baiknya dalam proses kehidupan kita. Ya, itu sekian dari saya cara-caranya menjadi generasi tangguh. Yang saya kutip juga beberapa dari kata-kata orang. Ya, terima kasih. Jadi gitu guys cara-caranya untuk menjadi generasi tangguh. Ya, benar banget. Nah, berarti lanjut ke topik ketiga nih guys. Menurut kalian, apakah Stelma Learning bisa membentuk generasi tangguh? Seperti yang kita tahu dan juga untuk para listeners yang belum tahu, di sekolah kita itu ada yang namanya program Stelma Learning. Nah, Stelma Learning itu apa sih Steve? Stelma Learning adalah sebuah program yang dilakukan di SMK Stelmari Surabaya. Jadi berdasarkan sosialisasi yang kami ikuti, Stelma Learning merupakan program yang bertujuan untuk membuat belajar yang menyenangkan, meningkatkan efektivitas dan efisien dalam proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual, memfasilitasi peserta didik untuk mencapai 6C, membantu peserta didik mengembangkan potensi lain yang dimilikinya, mengkontribusikan hasil belajar bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
Dalam program Stelma Learning ini, kita akan memberikan sebuah tema besar, lalu mencari literasi tentang pembelajaran yang akan di-blended dengan tema besar Stelma Learning yang sudah ditentukan. Kemudian kita akan membuat produk-produk seperti podcast, vlog, majalah digital, dan masih banyak lagi. Bener banget. Dan dengan tema besar Stelma Learning kali ini yaitu membentuk generasi tangguh melalui Stelma Learning. Aku pengen tahu pendapat kalian, apakah bisa Stelma Learning membangun generasi yang tangguh? Karena tadi pertama udah Steve, terus aku, sekarang mulai dari Chris deh. Menurutku bisa ya, karena di dalam Stelma Learning itu murid diajar untuk berpikir kritis. Artinya kita berpikir secara jernih mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipercaya dalam kehidupan berpendidikan. Dan juga mengapa Stelma Learning itu bisa dapat membentuk generasi tangguh. Karena Stelma Learning mengajarkan bahwa jangan plagiat. Artinya, tidak mengambil hak ciptanya orang saat pembuatan produk. Kita diajarkan wajib untuk mengikuti aturan yang ada di negara ini. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa Stelma Learning dapat membentuk generasi yang tangguh. Kalau dari pandangan Chris gitu. Nah, sekarang dari pandangan Steve gimana? Kalau menurut aku sendiri sih, Stelma Learning bisa membangun generasi tangguh. Mengapa? Karena seperti yang dikatakan Chris tadi, melalui Stelma Learning kita diajarkan untuk berpikir kritis. Stelma Learning juga mengharuskan kita untuk belajar mandiri, seperti mencari literasi sendiri dan membuat produk-produk seperti yang tadi sudah disebutkan. Nah, melalui pembuatan produk dalam program Stelma Learning ini, siswa juga dilatih untuk disiplin, bertanggung jawab, pengaturan waktu, kreativitas, dan lain sebagainya. Dan menurut McKinnon dalam Jalaluddin Rahmat 2011, dia menyatakan bahwa berpikir kreatif harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, kreatif melibatkan respon atau gagasan baru. Yang kedua, kreativitas harus dapat memecahkan persoalan secara realistis. Ketiga, kreativitas merupakan usaha untuk mempertahankan insight yang orisinil, menilai dan mengembangkannya sebaik mungkin. Dan salah satu cara mendorong kreativitas bisa dilakukan melalui media sosial. Ya berarti seperti tadi itu, membuat produk seperti podcast, vlog, dan produk-produk lainnya, kemudian diposting ke media sosial. Nah, di Stelma Learning juga kita tetap mendapatkan hak kita untuk belajar karena tetap akan ada pendampingan dari guru-guru SMA Kastel Maris. Dan berdasarkan nilai-nilai siswa SMA Kastel Maris Surabaya, banyak anak-anak yang nilainya semakin meningkat karena dalam Stelma Learning mereka tetap dapat menyerap materi-materi yang diajarkan. Siswa-siswa SMA Kastel Maris Surabaya juga menjadi lebih dewasa dengan adanya Stelma Learning karena kita dilatih untuk siap menjalani dunia pekerjaan. Gitu. Stelma Learning bisa untuk membentuk kita menjadi generasi yang tangguh di era digital ini. Stelma Learning mengajak kita untuk membuat produk-produk yang memiliki banyak tantangan. Karena semakin kita tumbuh dewasa, kita harus lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Seperti Ikrar Sumpah Pemuda yang telah dibacakan oleh Ir Soekarno-Hatta, memiliki makna yaitu jika para generasi muda itu dipersiapkan dengan pembinaan yang membuatnya tumbuh besar, maka ia kelak akan menjadi generasi tangguh pengukir prestasi dalam sejarah negeri ini. Nah, melalui Stelma Learning ini, kita diharuskan memiliki kesadaran mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga sekolah. Lewat Stelma Learning ini, kita dilatih untuk dapat menyelesaikan masalah secara berkelompok maupun individu. Melalui penyelesaian masalah itu, kita dilatih untuk berpikir secara emosional dan bertanggung jawab. Dengan adanya Stelma Learning, kita dapat dengan mudah menyerap materi-materi yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Selain itu, dengan Stelma Learning, kita dapat memanfaatkan gadget untuk mengedit produk-produk yang akan kita buat. Dengan adanya Stelma Learning ini, jika kita tidak ingin meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kita diajarkan untuk siap bekerja dengan ilmu yang sudah kita dapatkan saat kita mengikuti vokasi. Kita dapat memilih vokasi sesuai minat bakat yang kita inginkan. Nah, itu dia cara menjadi generasi tangguh melalui Stelma Learning menurutku.
berarti guys, thermal learning bisa membentuk generasi tangguh loh. Ya, bisa lah. Terus Steve, masih ada gak topik selanjutnya? Oh, Chris, semangatnya masih membara ya untuk diskusi di podcast ini. Tapi sayang banget, tadi itu topik terakhir dari diskusi kita hari ini. Dan sebelum kita pergi dan menutup podcast, kami ingin mengucapkan terima kasih untuk para listeners udah mau mendengarkan podcast kami sampai selesai. Dan semoga dari podcast kami ini dapat memberikan manfaat bagi para listeners. Apakah ada tambahan dari Steve atau Chris? Kalau dari aku enggak sih, tapi kalau dari Diva ada enggak? Oh, aku sebenarnya ada tambahan sih, yaitu berupa quote biar agak ada yang memorable gitu. Quote-nya yaitu, "We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future," by Franklin. Yang artinya, kita tidak bisa selalu membangun masa depan untuk generasi muda kita, tapi kita bisa membangun generasi muda kita untuk masa depan. Wah, sangat bagus ya quote-nya, sangat memotivasi gitu. Berarti segitu aja dari kita, atau Chris gimana? Ada tambahan? Enggak ada. Berarti segitu aja dari kita guys. Jika ada salah-salah kata dan sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kalau gitu, sampai jumpa lagi di Signing Podcast. Bye. Bye-bye.